Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, bagi kalian semuanya, hari ini kita membahas sebuah laptop gaming terbaru punya Lenovo di tipe LOG Essential 15ARP10E 1AID. Nah, fakta menariknya bro ya, laptop Essential terbaru ini sekarang memiliki memori dual slot plus ada tambahan fitur chip AI yang dikasih nama LA1. Nah, menariknya, chip AI ini biasanya sering kita jumpai di dalam laptop gaming seri Legion seri tertinggi, tapi sekarang sudah ditanamkan di seri Essential yang harganya cukup ramah di kantong. Jadi ya wis nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita bedah spesifikasinya seperti ini. Untuk dapur pacunya dia pakai prosesor AMD Ryzen 7 7735HS. Nah, VGA-nya dia pakai RTX 3050, VRAM 6GB, TGB-nya di angka 65 Watt. Memorinya dia pakai satu keping 16 GB DDR5. Jadi kalau mau upgrade, teman-teman tinggal tambahkan di slot yang kosong, maksimalnya di angka 32 GB. Penyimpanannya dia juga punya dual slot, yang salah satunya udah kasih 512 GB, pakai M2 NVMe Gen 4, yang speednya dia kenceng banget di angka 6700-an. Softwarenya lengkap, ada Windows 11, plus ada juga Office 365 dan juga Office Home 2024. Kemudian untuk sistem coolingnya, seri Essential ini tetap memanfaatkan single fan, single head pipe, single exhaust dengan suhu permukaannya pas di keberanian berat-berat, dia stabil dan nggak berisik di angka 48 derajat Celcius. Geser rangkaian baterainya itu dia tetap seperti seri sebelumnya di angka 57,5 Wh. Chargernya kecil, enak dibawa-bawa dengan daya dengan 135 Watt. Colokannya kotak seperti ini dia pakai 3 pin. Terus untuk baterainya mampu bertahan di angka 3-4 jam. Nah, dari sini, semisal teman-teman mau bungkus, untuk harga update dari Essential ini bro ya, dia itu mulai dijual di angka 13-14 juta rupiah. Lalu untuk datanya, teman-teman bisa klik di data seperti ini. Nah, setelah kalian beli laptop ini bro ya, menurut saya secara fungsi, nantinya insya Allah kalau kita ngomong secara software, laptop ini sudah bisa banyak mendukung di berbagai kebutuhan. Misal kebutuhannya untuk desain grafis dia udah proper, kebutuhan untuk editing video dia juga oke, programming masuk, lalu untuk terakhir kebutuhan kalian untuk 3D animasi dia juga udah bisa. Dan bonusnya kalau kita ngomong soal laptop gaming, pastinya laptop ini sudah bisa untuk dipakai gaming AAA. Tapi masalahnya bro ya, kalau kita mau beli laptop gaming di budget 13-14 juta rupiah, pada dasarnya sebenarnya kompetitornya itu dia cukup banyak. Dan ketika saya ngomong soal kompetitor, saya udah riset dan datanya itu kita bisa compare dari 4 buah merek yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama, kompetitornya adalah punyanya Asus Gaming V16 V3607VC. Nah, kalau kita bandingkan sama punya LOG Essential yang kita bahas, dia itu secara harga memang lebih murah. Tapi kalau kita perlihatkan dari segi performanya, prosesor dan juga layarnya masih lebih unggul punyanya LOG Essential. Yang kedua ada HP Victus 15 FA2716TX. Ini pun kalau kita lihat dia memiliki harga yang lebih murah sama kayak si nomor pertama Asus Gaming. Tapi kalau kita melihat dari performa dan juga layar masih lebih baik punyanya si LOG Essential karena punya akurasi 100% sRGB. Ketiga, ada Acer Retroid 16 yang memiliki harga mirip-mirip di angka 13-14 jutaan, tapi minusnya dia itu fan-nya berisik. Cuman kalau kita ngomong soal performa, nah Acer Retroid ini dia jagoan di harga 13-14 juta rupiah, termasuk layarnya juga udah pakai 100% sRGB dan refresh di angka 180 Hz ukuran 16 in. Keempat, ada MSI 15 B13UC yang kalau dilihat harganya ini paling murah bro dibandingkan semua kompetitor yang kita bahas di atas. Cuman kita harus ada konsekuensi, yaitu RAM-nya lebih kecil pakai 8 GB, lalu untuk layarnya juga masih belum pakai akurasi 100% sRGB. Geser kalau kita ngomong soal experience bro ya, pas kita ngomong soal laptop gaming, sebenarnya keresahannya adalah laptop gaming otomatis selalu berat.
Tapi beda cerita kalau kalian beli LOG esensial, karena laptop ini memang didesain laptop gaming yang lebih tipis dan nyaman untuk kita bawa-bawa. Jadi totalnya laptop ini kalau pas kita timbang, dia itu bobotnya di angka 1,8 kg. Ini akan menyebabkan lebih nyaman untuk masuk tas kalian, dan semisal kalian bawa tas ransel, ini tidak terlalu berat. Kemudian laptop ini juga memiliki layar proper untuk berbagai aktivitas. Kebutuhan kalian semisal untuk nonton nyaman, input data oke, sampai desain pun dia juga proper. Karena secara data laptop ini memiliki layar akurasi seperti sRGB. Panel IPS, kecerahan di angka 300 nit, bonusnya pas kita main game, dia pasti smooth anti nge-lag karena pakai refresh rate di angka 144 Hz. Berikutnya kameranya menurut saya ini cukup bening bro ya, meskipun standar dikasih 720p dengan kelebihan ada kamera preservator fisik yang terletak di bagian atas. Terus untuk keyboardnya pas dipakai menurut saya dia cukup nyaman empuk dan pakai layout full size. Nah seperti biasa, kalau kita ngomong soal keyboardnya Lenovo, selain dia nyaman empuk, fitur bracket juga ada, terus tombol powernya terpisah di bagian pojok kanan atas. Geser di bagian colokan neoport, laptop ini lengkap terbagi di kiri kanan, sudah termasuk colokan RJ45, lalu touchpadnya juga dia nyaman, cuman ukurannya disesuaikan bro ya, jadi agak miring ke kiri, dan untuk wifi-nya stabil, pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.4. Pada pengujian gaming AAA, contohnya tes game Blame itu Kong, kita pakai settingan high 1080p DLSS on, kita dapat average FPS di angka 45. Lah untuk Cyberpunk 2077, kita dapat average FPS di angka 89 dengan settingan ultra performance. Ketiga, kalau kita pakai tes gaming Delta Force dengan settingan high 1080p, kita dapat average FPS di angka 47-an. Dan keempat, untuk tes game Battlefield settingan low 1080p, nantinya kalian bisa dapat average FPS di angka 77. Geser ke benchmark sintetis, waktu kita tes pakai Cinebench R20, angkanya itu secara rata-rata kita looping 10 kali, dia dapat di angka 4788. Kalau Cinebench R23, kita dapat skor di angka 11.097. Lanjut untuk tes editing render di Adobe Premiere untuk settingan 4K durasi video 5 menit 30 fps, kita dapat menyelesaikan rendernya di angka 6 menit 44 detik. Lah kalau untuk settingan Full HD ini jauh lebih cepat bro ya, cuman 1 menit 53 detik. Terakhir untuk tes 3D Mark-nya, tim spy-nya skornya di angka 5.300-an. Untuk fast track-nya di angka 11 ribuan, dan untuk HW monitor dari laptop ini pas kita ke berat, dia itu suhunya mencapai di angka 61 hingga 82 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya kalau kita tarik mulai awal sampai akhir, mudahnya gini bro ya. Pas teman-teman memang punya budget di angka 13-14 juta rupiah, terus bingung mau cari laptop gaming apa untuk bisa dipakai setiap hari, menurut saya memang posisinya LOG Essential ini dia bukan yang paling murah dibandingkan semua komputer yang udah kita bahas. Cuman benefit laptop ini semisal kita lihat dari segi after sales, kemudian kenyamanan pakai, dan juga kemudahan untuk servis, kayaknya si LOG Essential terbaru ini boleh banget dijadikan opsi utama dibandingkan kompetitor tadi. Ya wis, mungkin cukup. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan bro ya. Semoga bermanfaat. Laptop gaming yang terbaru di tahun 2026. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat. Oke, mantap.